Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Didi Putra dengan NIM 0232214699. Dengan ini menyatakan bahwa seluruh analis audit dalam executive briefing ini dikerjakan secara mandiri menggunakan kerangka kerja COVID 2019. Baik, Bapak Ibu Dewan Direksi dan Komite Audit yang saya hormati, saya sebagai lead auditor hari ini, saya tidak akan hanya membacakan laporan administratif, saya juga akan membedah secara teknis kerapuhan, operasional, dan kekosongan tata kelola pada sistem inti administrasi perpajakan Cortex atau DCP. Fokus utama dari pembuktian audit kita hari ini adalah dua domain fundamental, yaitu DCS 1 operasional dan DCS 2 manajemen insiden. Lanjut. Dari pemetaan 11 desain faktor COVID 2019, Cortex ini berdiri di atas pilar yang berisiko ekstrim. Dari beberapa yang saya petakan, saya terdapat 4 yang saya ambil. Yang pertama ini strateginya adalah growth nasional, kemudian profil risikonya adalah critical dan tanpa risk tolerance, namun model sourcingnya sangat bergantung pada pihak ketiga atau outsource. Dalam arsitektur makro ini, mengapa availability atau ketersediaan jadi prioritas paling mutlak, Bapak Ibu sekalian? Saya sebagai auditor, saya lagi menegaskan bahwa availability pada Cortex bukan hanya sekedar persentase server uptime biasa atau bukan persentase server uptime pada umumnya. Ini adalah urat nadi APBN, anggaran pembagian negara. Jika Cortex mengalami downtime di masa tenggat SPT atau surat laporan pajak dan penugasan pajak, perputaran faktur bisa terjadi seketika. Negara bisa kehilangan cash inflow secara real time, Bapak Ibu sekalian. Pertahanan cyber setinggi apapun, nilainya bisa menjadi nol jika sistem gagal memungut pajak. Availability pada sistem ini adalah representasi mutlak dari kedaulatan finansial negara. Baik, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di layar, saya telah melakukan justifikasi capability assessment berdasarkan pengujian bukti. Saya mengunci kapabilitas DCS 1 dan DCS 2 di sini secara absolut pada level 1 atau performance. Atas ini didominasi oleh nilai N not achieved dan P partiality. Mengapa tidak ada nilai less atau full, Bapak Ibu sekalian? Karena dalam audit COVID kami memegang prinsip absence of evidence is evidence of absence. Ketiadaan bukti operasional adalah bukti kegagalan. Manajemen mungkin menunjukkan setumpuk SOP kepada saya, tapi mari kita luruskan. SOP hanyalah sebuah desain intensi. Keberadaan SOP membuktikan Anda layak mendapatkan level 1. Namun ketiadaan log sistem seperti log AC atau log eskalasi otomatis membatalkan kelayakan level 2, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak bisa memberikan status manage pada proses yang sedang berjalan secara buta, yang sangat bergantung pada hero culture staff di lapangan, Bapak Ibu sekalian. Baik, sekarang kita lanjut ke temuan yang pertama. Pada operasional DC1 05. Pembelian AC ruang server tertunda selama 3 bulan, Bapak Ibu sekalian. Root cause-nya adalah kelalaian teknisi, bukanlah kelalaian teknisi vendor, melainkan ada blind monitoring atau kebutuhan pemantauan. Manajemen pasif dan tidak memiliki sensor deduktif independen yang membypass vendor untuk melaporkan anomali ke internal DJP. Dampaknya, Bapak Ibu sekalian, ini bukan sekedar masalah ruangan panas atau suhu ekstrim memicu hardware overheat atau thermal throttling. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Karena jika server mengalami overheat dan melakukan shutdown secara paksa di tengah transaksi database yang sedang berjalan, hasilnya adalah database korup atau database bisa berantakan, Bapak Ibu sekalian. Yang mana yang terjadi pada cluster storage area network atau sun storage, hanya karena AC yang diabaikan, Bapak Ibu sekalian. Tentu ini menjadi sebuah hal yang mungkin terdengar sepele mungkin bagi Bapak Ibu sekalian, tapi ini cukup krusial juga karena ini menyangkut dengan apa yang ada di ruangan tersebut. Tentunya Cortex juga bisa mengalami unplanned downtime yang melumpuhkan sistem perpajakan negara. Lanjut ke temuan kedua. Temuan kedua terkait dengan DCS 02.
resolusi insiden. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa tiket backlog menembus SLA 48 jam dan helpdesk memberikan instruksi teknis yang berbeda-beda kepada peserta wajib pajak. Akar masalahnya atau root cause-nya adalah ketiadaan basis pengetahuan atau knowledge base. Agen helpdesk bekerja secara meraba-raba, berbasis intuisi pribadi atau tribal knowledge. Konsekuensi bisnisnya ya tentu sangat menghancurkan. Jika wajib pajak diberikan instruksi yang salah oleh agen resmi, mereka akan memasukkan data pajak yang salah ke Cortex. Bapak Ibu sekalian, secara institusional DJP sedang mengalami atau sedang melegitimasi terjadinya data poisoning atau keracunan integritas data ke dalam sistemnya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Hal ini dapat menentukan kepatuhan sukarela, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang-orang yang wajib pajak bisa lama-lama dia bisa nggak patuh lagi, Bapak Ibu sekalian. Yang mana istilahnya adalah voluntary compliance dari wajib pajak. Oke, lanjut ke temuan ketiga ya Bapak Ibu sekalian. Temuan ketiga adalah irisan antara operasional dan pengawasan keamanan. Di sini tim DJP terbukti melakukan pengawasan vendor murni hanya dengan membaca laporan SLA bulanan, tidak pernah ada proses validasi raw log internal. Ini adalah penyakit tata kelola yang sangat bisa disebut SLA based illusion, ya, dimana manajemen keliru meyakini bahwa kontrak hukum bisa menggantikan pengawasan teknis aktual. Tentu tidak. Meskipun di situ sudah kontrak hukum, itu sebagai manajemen kita juga perlu melakukan pengawasan teknik secara aktual, secara rutin. Hukum ini hanya sebagai pembantu kita, tapi tetap kita yang menjalankan, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena ini dampaknya bisa kemana-mana, Bapak Ibu sekalian. Karena dampaknya adalah menyerahkan visibilitas. Satu dampaknya adalah DJP menyerahkan visibilitas teknis dan mengalami blind spot absolut. Ya, kita harus sadar, Bapak Ibu sekalian, vendor cyber memiliki profil akses tertinggi untuk hal ini. Jika infrastruktur vendor peretas akan memiliki backdoor atau pintu belakang yang sah ke sistem Cortex. Jadi ketika kita sudah membangun sistem, tapi sistem itu sudah dipegang oleh vendor dan itu diretas tanpa sepengetahuan kita sebagai pemegang sistemnya gitu, atau sebagai penggunanya, yang dimana sistem tersebut berisi data penting utama untuk Cortex, ya tentu itu sangat berbahaya. Sekuat apapun sistem yang kita bangun pasti terdapat celah, apalagi di sini kasusnya adalah backdoor, Bapak Ibu sekalian. Tentunya ini bisa dibilang ya sangat krusial juga, yang dimana ini merupakan standar supply chain attacks skala nasional, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat matriks spider chart berikut ini. Tujuannya adalah kita memproyeksikan nilai ya ke dalam spider chart ini. Garis merah mengkerut di tengah atau garis merah yang mengecil di tengah adalah kondisi aktuari kita saat ini. Pengangguran tadi ini tertahan pada level 1, Bapak Ibu sekalian. Sumbung knowledge base unlock hingga itu 0. Visual ini mendefinisikan postur sistematik, fragility atau kerapuhan sistematik dari sistematik. Dari sisi luar, garis hijau adalah target mutlak kita untuk mencapai level 3 atau institutional resilience. Sebuah tingkat kedewasaan di mana proses dapat diprediksi dan diulang tanpa anomali. Jadi semua sistem dapat kita perkirakan, dapat kita plan apa saja yang mungkin bakal terjadi dan tidak ada clash pas plan sistem itu berjalan. Kemudian di sini kita bisa perhatikan ada jarak kosong antara garis merah dan hijau. Ini bukanlah ruang hampa biasa, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah the accountability void atau kekosongan akuntabilitas. Ruang-ruang di mana resiko krisis sedang berjalan, yang tentunya ini bisa menjadi bom waktu, Bapak Ibu sekalian, jika tidak kita tangani bersama-sama, terutama untuk bagian yang capable menangani hal ini. Untuk itu, saya memberikan 3 rekomendasi quick wins atau rekomendasi yang menurut saya sebagai auditor itu
sangat bisa digunakan dan dapat memberikan dapat instan dengan biaya rendah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada automated alerting atau laporan otomatis. Caranya adalah memasang sensor IoT secara mandiri di ruangan server AC. Tujuannya adalah ketika AC tersebut mati, maka dia langsung mengirimkan pesan ke bagian ITSM, yang tentunya ini bisa memicu eskalasi otomatis ke CEO-nya. Jadi kita membypass vendor, itu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua ada hardware KCS. Ya, kita mengunci aplikasi service desk gitu. Kita bikin log di sana. Mungkin bisa tim IT nanti yang mengerjakan ini. Kemudian larangan keras bagi agent melakukan resolve ticket tanpa menentukan refreshing knowledge base yang valid. Jadi sebelum melakukan resolve, kita harus tahu dulu knowledge base yang valid ini apa. Jangan sampai kita hanya asal melakukan resolve tanpa mengetahui knowledge base yang valid, dan itu bisa terjadi human error Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga ada telemetri. Eksekusi hak audit. Eksekusi hak audit hari ini juga, vendor wajib melakukan forward raw log aktivitas ke data internal lab DJP untuk pengawasan independen. Jadi vendor itu wajib menyetorkan data yang berupa raw log aktivitas ke data pusat internal DJP dengan tujuan untuk pengawasan Bapak Ibu sekalian. Karena kalau tidak dilakukan seperti ini, maka vendor dapat menyalahgunakan wewenangnya. Mentang-mentang izin mereka sebagai vendor, tentu mereka pasti punya kapabilitas untuk melakukan hal ini gitu, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang terakhir, sebagai penutup saya akan mempertanggungjawabkan temuan saya dengan menjawab 3 pertanyaan untuk pengujian. Yang pertama, mengapa rating P di level 2 tidak mengantarkan kita ke level 3? Logikanya seperti ini Bapak Ibu. Level 3 itu menuntut proses tersebut dilambangkan institusional. Jika di level 2 pelaksanaannya masih inkonsistensi atau masih parsial, maka fondasi repetibility-nya gagal. Hukum manajemen tata kelola yang menyatakan bahwa Anda tidak bisa menstandarisasi sebuah kekacauan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian pertanyaan kedua, perbedaan mendasar antara bukti dan SOP log system. SOP ya tentu sudah kita ketahui. SOP adalah dasar intens bukti bahwa manajemen punya niat. Tapi kan hanya berniat Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana dengan log? Nah, log di sini log system adalah personality dan audit berbasis bukti, ketiadaan jejak log kriptografis dari mesin membuat sebuah SOP bernilai operasional 0. Auditor tentu ya saya sebagai auditor gitu, mengkalibrasi kebenaran mesin ini, bukan tulisan manusia di atas kertas, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, risiko finansial terbesar akibat kegagalan fasilitas. Ya, kita mungkin sudah ketahui semuanya. Ini salah satu risiko yang cukup krusial juga. Dengan adanya kegagalan fasilitas ini dapat memicu rentetan hardware thermal shutdown. Risiko finansialnya apa Bapak Ibu sekalian? Risiko finansial paling ganda dan brutal. Secara teknis terjadi direct capex loss atau hilangnya APBN miliaran rupiah untuk mengganti perangkat keras yang hancur, Bapak Ibu sekalian. Hilangnya APBN ini apalagi dengan jumlah miliar rupiah tentu dapat berpengaruh juga ke yang lainnya. Namun yang paling masif Bapak Ibu sekalian adalah konsekuensial revenue loss, yaitu menguapnya triliunan rupiah ke kas negara akibat terjadinya layanan transaksi e-faktur dan pelaporan pajak nasional secara seketika Bapak Ibu sekalian. Investasi miliar rupiah pada software canggih apapun akan hancur lebur Bapak Ibu sekalian jika dibangun di atas fondasi operasional yang dibiarkan rapuh Bapak Ibu sekalian. Ini jadi peran utama ya tentunya. Keandalan Cortex bukanlah sebuah opsi, dia adalah jaminan kedaulatan negara. Ya, demikian executive briefing dan audit defense ya. Dari saya Abdul Fadil Putra, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek durasinya berapa?